على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap pekan orang Islam mendengarkan di mimbar Jumat. Ayat ini begitu sangat penting sehingga harus diulang-ulang. Apabila ada perintah bupati yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti itu perintah sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini juga penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya, berarti mati mau-maunya. Padahal mati mau atau tidak, pasti kalau tiba saatnya mati. Biar mau sekali mati, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Ada ibu-ibu selingkuh suaminya, marah, dia mau bunuh diri, dia lompat masuk ke sumur belakang rumahnya. Masuk sumur, ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau, nggak jadi mati. Coba. Kalau bukan ajal tidak mati. Jangan kamu mati, memangnya mati kita yang ngatur. Mati itu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati mati. Jangan dulu, belum jadi gubernur. Semua mati, berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam mati kafir. Siapa mereka? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh, sabung ayam. Ada juga di sini. Belem-belem. Oh, tidak apa sama polisi. Dikejar sama polisi. Ini tukang judi. Kejar sama polisi. Tapi polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Ini polisi besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya sini ya. Ada. Minta maaf pas ini Pak. Dikejar sama polisi. Lari, gak bisa dikejar. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dua kali masih lari. Masih lari. Tembak 3 kali. Masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Polisi tembak kakinya. Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya teman, bagaimana caranya? Kakinya aku tembak, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Kena. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Woi bu, jangan kau musuhi polisi. Kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, suami dibunuh, anak gadisnya ibu diperkosa, harta dijarah, ibu lari ke polisi. Tolong Pak polisi, kejar pelakunya, tangkap dia. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, nggak bisa gerak, mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Saya baca surah Yasin, mudah-mudahan lepas. Baca surah Yasin 2 kali, nggak gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, jalan. Saya juga tadi cepat datang ke sini karena dikawal polisi. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada
Ada juga polisi yang minta-minta uang di jalan. Biar uang anak SMP diminta juga uangnya. Jangan. Kenapa kau langgar ini? Kau tidak lihat? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat, Bapak. Kenapa kau tidak lihat? Karena Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Itu teman-teman polisi kita baik, sepupu dengan polisi Satpol PP. Kalau Satpol PP polisi setengah. Wakalaidan, Allah kemudian siapa lagi? Wakalaidan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan majelis taklim, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian kata Allah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita ceramah maulid begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita, Ibu? Orang sudah ceramah masih sibuk. Siaran langsung di Facebook baru cuma 2 penontonnya. Umurnya sudah 60 tahun siaran langsung juga. Saya tahu itu dia pura-pura siaran langsung supaya dilihat gelangnya. Gayanya ini ibu-ibu semua. Oh ibu, simpan HP. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Ya Allah, nikahkan suaminya ini bu yang pegang HP. Ya Allah, bukakan jodoh suaminya. Simpan HP, simpan. Bu, selama ibu pegang HP pasti bunda konsentrasi dengar ceramah. Simpan. Kalau mau dengar rekaman ini itu ada teman saya ngerekam. Bisa dilihat lebih bersih gambarnya, lebih enak suaranya. Juga bagus hasilnya. Jadi simpan aja di situ. Simpan ya, simpan. Bisa. Anak muda yang pegang HP saya doakan tidak dapat jodoh. Simpan. Saya tidak mau ceramah kalau ada yang merekam. Saya perlu jelaskan kenapa saya larang merekam. Gini, sekarang ini di Indonesia di media sosial ada orang cari uang, cari makan dengan menjelek-jelekkan ulama. Coba kasusnya Abdul Somad. Itu fatwanya haram main catur. Dia potong lanjutannya itu haram main catur kalau asal kau masih main catur. Saya ditanya haram main catur, haram kenapa? Membunuh Perdana Menteri. Catur kau membunuh Perdana Menteri. Simpan HP Pak, simpan. Saya serius, simpan Pak, simpan. Karena kalau Bapak rekam sendiri, lalu Bapak sebarkan sendiri tidak diedit, ada yang tersinggung dengan ceramah saya yang repot. Padahal kau salah, kenapa kau dengar? Nanti kalau sudah diedit sama tim saya, aman, tidak ada yang terluka. Ya, bisa simpan HP? Oke, kalau itu terus diurus habis waktu Pak. Ya, ini waktu terbatas. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Nah itu kue-kue yang dibagi tadi, bungkusan. Sudah dikasih satu, dia bilang belum. Dikasih masuk di bawah sarungnya, ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Simpan ya. Bu, simpan HP. Ibu-ibu, fans saya kan rata-rata ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratul maut. Saya selesai ceramah dikejar saya Pak. Ustaz, boleh selfie? Nah, sini. Boleh selfie? Ulang Ustaz, jelek. Ulang lagi Ustaz, jelek Ustaz. Dalam hatiku biar ku ulang 10 kali, mukaku yang jelek.
Ada juga itu bapak-bapak yang baru pegang smartphone, setengah mati foto. Dekat sekali, biar bulu-bulu hidung ini juga. Waqalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong, kan ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum, bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat semua. Tak semua yang tak setetes pun yang tidak kucatat. Oh, hebat. Ya. Lalu kata malaikat pencatat hujan ini, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa kucatat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari hujan, lebih besar jumlahnya dari hujan. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di depan kantor Bupati Merangin, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Jadi meskipun ibu-ibu basah keteknya, ya salawat. Ibu-ibu saya rasa lihat dia sudah capek begini, kepalanya lagi dikasih goyang. Ayo kita salawat, bisa? Ibu-ibu, bapak-bapak diam, kita dengar suara ibu-ibu ya. Bapak dulu diam, ibu-ibu dulu. Ayo, jangan mau kalah sama suami ibu. Ayo salawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholat. Yo, Pak Bupati, sholat. I love it. Ini lobet mau poligami, bre. Ala Yasin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, Ketua Majelis Ulama dan para tuan-tuan guru yang hadir, terkhusus yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Bupati Kabupaten Merangin, Bapak Dr. Al-Haris SHMH beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? Oh, tahu juga, ibu-ibu juga tahu. Oh, hebat ini orang di sini. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? Oh, tahu juga. Oh, sudah. Hebat. Nah, sekarang saya kasih hadiah yang bisa jawab. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Ayo. Nah, sini. Coba lari. Cepat. Siapa namanya? Ayo. Nah, lari. Bos. Tapi ada passwordnya. Sebelum kau jawab, ada passwordnya. Nah, passwordnya adalah siapa namanya bapaknya Pak Bupati. Nah, wah, warga yang tidak tahu Pancasila. Nah, kalau begitu siapa namanya anak bungsunya Nabi? Anak bungsu. Daripada kau pulang malu-malu, hadiah. Ambil. Coba tangan dulu. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa?
Nah, Sarah, siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Ti, am, bingung aku dong. Ayo, siapa yang tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? Nah, 11 ibu ini, aja, ada ibu. Coba ibu. Nah, siapa yang tahu umur berapa Nabi menikah? Hadiah, hadiah. Oh, terlalu banyak, nggak jadi hadiah. Nah, Bu, inilah tujuannya Maulid. Kita dengar lagi sejarah Nabi. Supaya apa? Kita ingat dan tahu Nabi kita. Bayangkan anak-anak sekarang tahu Neymar nomor berapa punggungnya. Dia tahu Lionel Messi nomor berapa punggungnya. Bahkan sampai dia tahu siapa pelatihnya Manchester United. Begitu ditanya, siapa anak pertamanya Nabi? Tidak ada yang tahu. Nah, ini gunanya kita Maulid. Kita dengar ceramah supaya kita tahu lagi sejarah Nabi. Setelah itu kita contoh. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kalian yang tidak mau Maulid, silahkan. Tapi jangan kalian berkata Maulid itu sesat. Betul. Kalau tidak mau Maulid, silakan, kami hormat. Silakan kau tidak mau Maulid, kami hargai pendapatmu. Tapi tolong hargai juga kami yang mau Maulid. Apa yang salah dengan Maulid ini? Coba tunjukkan. Apa yang salah? Dengan Maulid kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Mana ayat melarang mendengar ayat suci? Dengan Maulid kita dengar salawatan. Mana ayat melarang salawat? Kita dengar Maulid, kita ada silaturahmi, kita ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat kita, kita ketemu dengan bupati kita. Dengan Maulid kita ketemu Dasat Lati. Yang tadinya hanya dengar dengan YouTube, hanya dengan WhatsApp, hanya dengan Facebook. Sekarang bisa lihat langsung. Alhamdulillah. Cuma yang saya tidak suka, begitu dia lihat langsung saya lagi kecil aja orangnya. Jangan salah. Yang kecil-kecil itu lincah pergerakannya. Coba Pak Bupati, 2 periode. Kalau dia gendut besar perutnya nggak bisa jalan ya. Yang paling menjengkelkan lagi ada ibu-ibu tadi saya turun dari mobil saya dengar dia bilang, itu aja bajunya waktu di YouTube. Nah ya, jadi saudara-saudara sekalian yang tidak mau Maulid silahkan. Tapi jangan mengatakan si bid'ah. Kenapa Maulid bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Oke, kalau begitu alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kasih tahu itu ustadzmu. Tolong berikan tahu ustadzmu ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Zaman Nabi tidak pernah Nabi khutbah pakai mic. Zaman Nabi tidak pernah Nabi khutbah pakai mic. Tidak pernah pakai mic Nabi ceramah. Maka orang yang khutbah ceramah pakai mic bid'ah sesat, masuk neraka. Apalagi katanya kan yang tidak pada sama Nabi bid'ah. Kalau begitu Nabi dari Madinah ke Mekah naik haji pakai apa? Pakai onta. Berarti pakai pesawat bid'ah. Maka kalian jamaah haji Indonesia dari Bungo, kau naik onta lah dari Bungo ke Mekah. 17 tahun sudah sampai ke Dongo. Makanya jangan gampang-gampang tidak ada persamaan Nabi bid'ah. Tolong carikan saya hadis Nabi bayar zakat fitrah pakai beras. Mana ada? Nabi pakai zakat fitrah pakai apa? Gandum. Berarti orang yang bayar zakat fitrah pakai beras bid'ah sesat. Ini yang enak, tidak mau Maulid silakan, tidak mau Isra Mi'raj silakan. Ada lagi yang bilang beduk di masjid bid'ah sesat. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Dulu ulama kita pakai beduk tanda bahwa sudah masuk sholat. Masuk waktu maghrib. Boleh tidak pakai beduk? Boleh. Karena beduk itu budaya. Tapi bagaimana? Kok gantilah maghrib. 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 Kan repot. Lebih beduk saja. Ya. Jelas?
dan lah gampang sekali dikafirkan kita. Sampai saya dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustaz Dasar? Bicara bid'ah sunnah-sunnah. Kamu sendiri tidak mengamalkan sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak mengamalkan sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kau tidak mau tumbuh? Ya. Saudaraku, hijrah itu menuju ke lebih baik, bukan mencela orang lain. Hijrah itu memperbaiki diri tanpa mencela orang lain. Hijrah itu bukan sekedar bahasa Arab setengah-setengah. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana cingkrang. Hijrah, afwan, kaifa khalu ya ukhti, jazakallah. Nabi tubuh dari dalam perut sampai wafat hidup masalah. Belum lahir sudah ada masalahnya. Apa masalahnya? Meninggal bapaknya. Lahir baru 3 hari diambil ibu susunya, 4 tahun sama ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Kembali ke ibunya usia 4 tahun, 6 tahun meninggal lagi ibunya, yatim piatu. Siapa yang yatim piatu 6 tahun? Coba. Nabi masih kecil sampai dewasa, sampai wafat banyak masalah hidup beliau. Dalam rumah tangga beliau masalah. Pernah 3 hari 3 malam lapar sampai anak beliau Hasan Hussein pucat, dan cucu beliau Hasan Hussein pucat, tidak makan 3 hari 3 malam. Dalam rumah tangga Nabi pernah Aisyah dituduh selingkuh. Dalam ekonomi Nabi pernah diboikot, tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim 3 tahun. Kelaparan Bani Hashim. Nabi hidup penuh dengan masalah. Berarti tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Mana ada orang tidak ada masalahnya di sini? Malas lihat muka-muka penuh masalah di sini. Mau saya kasih contoh. Waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana hukum. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Belum. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustaz, Bapak kira tidak ada masalah? Banyak. Kita ditipu. Ustaz, berapa jam itu? Naik mobil 2 jam aja Ustaz. Sudah 2 jam, saya lihat 3 jam belum sampai. 4 jam belum sampai. Pak Haji, berapa jam ini? Bapak bilang cuma 2 jam. Ini 9 jam Ustaz. Kenapa Bapak bilang 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustaz tidak mau datang. Apa bedanya? Nabi kalau ada masalahnya, Nabi memegang 2 hal. Ista'inu bisabri wassalat. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalah. Ustaz, kenapa suamiku selingkuh? Ibu tidak sholat. Ustaz, kenapa rumah tanggaku susah bahagia? Tidak ada yang sholat suami istri. Ustaz, kenapa anakku tidak mau nurut? Tidak ada yang sholat orang tuanya. Ustaz, saya dagang, ada untung tapi tidak bisa tenang. Oh, tidak sholat. Ustaz, baru sembuh prostat, asam urat lagi. Sembuh asam urat, kolesterol lagi. Oh, tidak sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup orang yang sholat. Tidak mungkin. Nah, ibu, kenapa ibu-ibu banyak tidak sholat? 1, selesai haid. Enak dia tidak sholat 5 hari. Dia tambah bonus 3. Dia bilang suaminya, Bu, biasanya kok cuma 5 hari tidak haid. Ini haid. Kalau sekarang sudah 8 hari belum sholat. Apa dia bilang? Orang belum bersih Pak. Masih ada sedikit-sedikit ini Pak. Dia bilang suaminya, bohong kau. Apa bohong? Saya kasih lihat kau.
make up. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, green. Ada lagi dikasih lebih-lebih di sini. Saya bilang apa di lebih-lebih? Dia bilang supaya seperti artis Korea. Oh, dia bilang artis Korea baru di Bungo tinggal. Ayo bang, oh ya, saya bukan orang sini. Ibu mau, saya bukan sini toh. Nah, bu, woi. Cabut alis. Ya, dengar yang suka cabut alis. Laknat Allah bagi mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Gak usah lihat temanmu. Ayo, bu, sholat. Bapak-bapak mau sukses usaha, sholat. Adik-adik mau hidupmu bahagia, sholat. Ibu-ibu tidak usah cemas kalau anakmu tidak pegawai negeri, tapi kau cemas kalau dia sudah balik tidak sholat. Ibu-ibu tidak usah cemas kalau anakmu ngontrak-ngontrak padahal sudah punya cucu, tapi kau cemas kalau dia sudah punya cucu tidak pernah sholat di masjid. Tidak usah cemas kalau anakmu tidak pintar bahasa Inggris, kau cemas kalau anakmu tidak sholat. Ayo sholat pak. Ya, apa susahnya sholat? Kau ngomong deh, apa alasanmu kau tidak mau sholat? Apa? Hah? Ustaz, kaya Ustaz. Ada kala kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman kekayaannya pak 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini orang emas kerikil rumahnya. Paling kalau orang Bugis kaya giginya dikasih emas. Ayo. Ustaz, saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam dimakan seluruh ulat tubuhnya, melenting-lenting ulat dari pipinya, hati dan lidahnya saja tidak dimakan ulat. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Bapak baru asam urat. Saya sakit Ustaz. Sariawan. Ya kau sholat sariawan lah. Allah tahu bapak lagi sakit gigi. Ustaz, saya lagi di tengah hutan Ustaz. Kau sholat di tengah hutan? Boleh. Tidak ada air Ustaz. Tayamum. Gimana caranya tayamum? Linting baju. Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu usap wajah. Sebelum usap wajah begini dulu. Baru semua. Kenapa Ustaz? Nanti ada pasir masuk di matamu. Tidak jadi itu sholat. Ustaz, saya di tengah laut Ustaz, nangkap ikan, masuk waktu sholat. Kau sholat di atas perahu. Saya tidak tahu arah kiblat. Kau cari mana matahari terbenam, kau harap ke sana. Misal matahari terbenam ke sana, ya kau harap ke sana. Tiba-tiba perahu goyang, ya sudah kau tidak usah duduk. Apa lagi? Apa? Tidak ada kecuali malas. Mau kaya, mau sembuh penyakit, mau hidup bahagia, genggam dan datangi yang punya dunia. Siapa punya dunia? Allah. Saya kasih contoh. Siapa yang punya kabupaten Merangin? Pal Asis. Saya datang. Asis. Ya. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam Ustaz. Saya ada di Merangin ini, mau keliling-keliling cari keluarga. Tapi saya tidak punya mobil. Wah, saya lagi di Jambi. Kenapa Ustaz? Kata Pak Bupati. Kenapa Ustaz? Pak Bupati telepon ajudan. Ajudan, siap perintah Pak. Itu ada Ustaz, kau jemput di bandara, bawa mobil paling baik, kasih penuh tangkinya, jangan lupa kasih pembeli bensin. Selesai, siap perintah. Datang ajudan. Kiriman mobil dari Bupati. Selesai urusan. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi, tidak pernah ketemu Pak Bupati, tidak pernah kenalan, tidak dilihat, datang. Assalamualaikum Pak Bupati. Selamat pagi. Pagi. Boleh pinjam mobilnya Pak Bupati? Siapa ini? Tidak pernah kenal. Siapa di telepon Bupati?
Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap dia. Penipu itu. Tidak pernah ketemu pinjam mobil. Tangkap dia. Begitu juga bapak. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling cepat pulang. Paling cepat datang. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Begitu bangun dia bilang, aliran apa ini? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa? Kau yang tidur beleng-beleng. Ya, tiba-tiba sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Saya sudah capek sakit ya Allah. Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ayo bos, sholat. Nggak ada. Bapak percaya deh. Kalau bapak tidak sholat, buka Quran. 1 Al-Hajj ayat 47. Satu kali tidak sholat, Allah hukum 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Bapak tadi tidak sholat subuh, 1000 tahun bapak disiksa di neraka. Ada yang umurnya 1000 tahun? Ada? 2. Buka Al-Quran. Surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad mengaku dia Islam, ruk'an sujada, ruku dan sujud, tidak salat, kafir. Itu Quran bilang. Apa? Ibu-ibu banyak juga tidak salat gara-gara jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, kuning, biru, coklat, kasih miring sedikit, ada ikat-ikatnya di lehernya, dia kasih kembang, roknya sempit, bajunya sempit. Dia bilang suaminya, buru-buru ibu, sudah mau masuk, belum sebentar. Beleng-beleng. Ayo, yuk, sholat ya. Sholat ya Pak. Saya sudah sholat Ustaz. Betul, Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Membayangkan diri sendiri. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai sawah, itu bajumu kau pakai tidur, itu bajumu kau masuk toilet, itu bajumu kau pakai kencing. Kencingnya lagi kencing sopir. Tahu ibu, ini urusan laki-laki. Anak muda, kalau kau di hutan, bawa mobil di jalan, mau sekali kencing, ambil daun, jangan kau langsung kasih masuk. Tahu ibu, ini urusan laki-laki. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Jangan kasihlah ibu-ibu. Ambil daun 3 lembar. Pertama, gosok begini. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan kau kasih begini. Tambah kotor. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajumu kotor. Ada yang tanya, Ustaz, bolehkah itu kita sholat tidak pakai BH? Panas Ustaz. Boleh, tapi tidak, namanya tidak ikhlas dan tidak beradab. Bayangkan kalau ibu ruku tidak pakai BH. Membayangkan diri sendiri. Bapak-bapak tanya, Ustaz, boleh sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi tidak beradab. Gimana kalau bapak sujud? Pantas bapak 30 tahun sholat nggak bisa memperbaiki diri. Kenapa? Sholatmu tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul bapak sholat, tapi rasa-rasanya tidak pernah diajarkan Nabi. Allah. Iya toh? Mari koreksi sholat kita. Ya, perbaiki sholat. Kecil buat Allah. Saya kasih contoh. Bupati punya ajudan. Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan. Biar lagi baring-baring makan pisang goreng. Langsung lupa. Siapa?
Kadang bupati ada masa habis jabatannya. Takut betul. Kira-kira pernah nggak ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak. Oh, dikasih pindah ke pulau. Iya toh? Nah, bagaimana Allah memberimu hidup yang baik kalau kau tidak sholat? Oh, kalau ada masalah dalam hidup, perbaiki sholatmu. Sholat aja, insya Allah Allah muliakan. Satu, perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Yuk, jangan cukup hanya sunnah-sunnah. Wajibnya tambah sunnah-sunnahnya. Saya sudah sholat Ustaz, alhamdulillah sunnahnya baik. Yuk, hidupkan sholat berjamaah. Alhamdulillah, di sini Pak Bupati punya program. Apa itu? Nah, yang subuh. Alhamdulillah. Saya dengar kabar di sini ramai sholat Pak, terutama kalau subuh. Sampai di luar. Full. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam bukan tuh yang sudah buka sakaratul maut. Sudah pensiun, baunya tawon. Nah, ada kepala dinas. Coba, yuk. Kenapa orang Islam malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Bapak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat subuh berjamaah diberikan beras 50 kilo, pulsa 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh masjid. Yang kedua, kenapa orang Islam malah berjamaah ke masjid? Yang kedua, karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar pahala berjamaah Pak, dengar itu, dengar. Satu, kata Nabi, kalau kalian wudhu dulu, lalu ke masjid, kata Nabi, langkah kaki kanan, satu pahala. Langkah kaki kiri, hapus dosa kecil. Jadi kalau rumah Bapak dari masjid 300 meter, PP 600 meter. Berapa langkah pahala Bapak dapat? Satu kaki kanan, pahala satu. Kaki kiri, hapus dosa kecil. 600 meter, berapa langkah kaki? Apalagi kalau Bapak jalan begini. Dua, apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Kata Nabi, kalau kau ke masjid, tembok, pagar, aspal, dinding, tegel, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah tanggal 29 November di masjid. Itulah sebabnya kalau kita di masjid, setiap 2 rakaat sholat sunnah, pindah. 2 rakaat, pindah lagi. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Sunnah. Bapak datang dari pintu sana, pulang dari pintu sana. Jangan juga salah paham. Mentah-mentah sudah dengar begini, dia ke kampung dulu. Lapangan sepak bola, ke pasar, baru ke masjid. Selesai orang sholat baru berangkat. Gerimis, basah bajunya. Tidak usah cemas. Yang basuh baja itu yang akan melindungi Bapak agar tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham. Mentah-mentah sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Keras dia buka payungnya jalan. Nah, bele-bele. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Satu tadi, dia tidak lihat pahalanya. Dua, dia tidak tahu pahalanya. Tiga, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya Pak. Kecil, nyaman, ber-AC, muadzinnya penghafal Quran imamnya, muadzinnya kita seleksi, lomba azan, pemenangnya kita gaji layaknya pegawai negeri. Karpetnya lembut, sound systemnya bagus, penceramahnya belum ceramah sudah dikasih honornya. Kalau saya biasa disuruh nanti ditransfer Ustaz, sudah sampai dari transfer, sebenarnya sudah lah bukan rezeki. Nggak tahu kalau diberangin sini. Kalau saya belum ceramah saya sudah kasih honornya. Akhirnya ramai ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua
tua sudah pensiun. Asma lagi penyakit kosong. Hai. Dia bilang dia muda. Itu lagi orang tua yang ngasal. Itu lagi. Kedua, bagaimana orang ke masjid? Karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Kita sujud teh cicak di dalam. Apalagi sound sistemnya tidak bagus. Begitu kita takbir, Allahu Akbar, langsung story. Apalagi membuat orang malas ke masjid? Penceramah. Kadang-kala ada penceramah. Mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja diceritakan. Di kantor kita jengkel, dimarah-marahi sama kepala dinas, di rumah dimarah-marahi sama istri. Kita mau sampai ke masjid mudah-mudahan dapat pencerahan, ternyata yang ceramah neraka aja terus dicerita. Kau bakal dibakar, ditusuk pantatmu, keluar digunting udah. Mudah-mudahan udah suka masjid kita ketakut. Mana orang ke masjid? Ya. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Pak Imam. Ada juga itu imam yang suka membalik sunnah Nabi. Kalau dia sendiri dia baca kul-kul saja. Sekali dia jadi imam, la haula wala quwwata illa billah. Baru mau takbir banyak gaya. Ada juga imam begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ringkaskan. Kenapa? Karena di belakang tidak semua sama. Inilah hebatnya Pak Bupati tadi. Ringkas saja pidatonya, karena ditahu yang ditunggu Ustaz Daskar. Ini berarti bupati yang tahu aspirasi rakyatnya. Karena kadang-kala ada juga bupati, dia pidato panjang juga. Dia ambil juga materinya Pak Ustaz. Dia mau di sebelah dari kau aja jadi Ustaz. Tapi Pak Bupati kita ini luar biasa. Kita doakan jadi gubernur lah. Ya. Ada lagi imam sudah panjang, tidak ditahu pula apa dibaca. Kan ada itu. Kamlin. Oh, Al-Fatihah. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Kenapa? Yang di belakang macam-macam. Kalau kau lihat orang tua banyak, janganlah kau siksa orang tua. Rematik. Naik lagi kepalanya, belum selesai. Masih jatuh lagi kepalanya. Naik lagi. Udah sholat subuh. Malam Jumat dia mimpi masuk neraka. Oh, dia tobat. Dia bisa sholat subuh. Selesai sholat. Nah udah, enak sholat di masjid. Nah, apa enak Ustaz? Ampun sudah. Kenapa? Itu masjid aliran sesat. Kenapa? Sholat subuh 3 rakaat Ustaz. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah namanya. Makanya itu imam kalau mau angkat takbir kasih talas dulu. Ini anak muda kita sujud tilawah. Malam Jumat kita baca surah sajadah, sunnah sujud. Ya, perhatikan. Yang di belakang macam-macam. Ada barangkali Satpol PP, polisi setengah. Yang pakai sepatu baru cicilan lagi. Baru ini pegawai honor. Tahu lagunya kalau pegawai honor? Belum. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Pegawai honor.